Baik, salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Bapak J. Gajah. Kita kembali untuk mempelajari modul kedua mengenai mata pelajaran spreadsheet. Seperti yang sudah saya sampaikan, pada modul kedua ini kita akan belajar bagaimana cara untuk memahami penggunaan fungsi dan formula pada Microsoft Excel. Yang kedua adalah mengidentifikasi apa saja fungsi dan formula matematika yang akan digunakan. Lalu selanjutnya kita akan belajar mengenai syarat dan ketentuan dalam memakai fungsi dan formula pada Microsoft Excel. Oke, sekarang kita lanjut kepada materinya. Ini materinya bisa kalian pelajari, bisa kalian baca seperti sesuai dengan modul yang sudah Bapak sampaikan. Di sini rumus formula matematika dibagi dua, yang biasa kita gunakan dan juga ini ada yang khusus. Nah, sekarang kita langsung untuk ke prakteknya. Oke. Sini ada tampilan worksheet seperti yang sudah saya sampaikan di modul ke-1. Pada hari ini kita akan mempelajari penggunaan formula atau fungsi matematika. Oke, anak-anakku sekalian, kalau kita perhatikan di sini ada data berupa nama para karyawan lah kita istilahkan di sini. Di mana para karyawan ini kita akan menghitung berapa pendapatan seorang karyawan yang didapatkan mereka selama 1 bulan. Oke, sesuai dengan fungsi matematika yang biasanya digunakan yang umum, antara lain adalah ada plus. Ini plus ya. Plus ini digunakan untuk fungsi penambahan. Yang kedua ada fungsi min. Ya, min ini untuk pengurangan. Lalu ada fungsi ini namanya slash. Ini digunakan untuk pembagian. Lalu ini disebut dengan fungsi asterik untuk perkalian. Oke, itu yang bisa kita pelajari mengenai apa nama-nama fungsi tersebut. Nah, sekarang kita belajar mengenai penjumlahan. Oke, seperti yang kalian lihat di sini ada data-data karyawan. Ada di sini ada sampai Indah Siombing. Sekarang kita mau belajar dulu mengenai cara mengurutkan. Ini kan kebetulan acak. Ya, acak datanya. Sekarang kita urutkan dulu sesuai dengan hurufan abjad. Oke, yang pertama kita lakukan blok. Ya, di blok nama dan hari masuknya. Lalu kita pilih sort. Ini A dan Z dan ZA. Kita tinggal menentukan mana yang kita mau inginkan, A dulu atau Z dulu. Oke, kita mulai sekarang dari A dulu. Kalau kita memulai dari A, itu berarti huruf tersebut diabjadkan dari A sampai dengan yang ke Z. Tapi sebaliknya kalau kita menggunakan yang fungsi yang kedua, itu diurutkan dari nilai yang tertinggi dulu yaitu Z sampai menuju yang K. Oke, kita ambil yang A. Oke, ini namanya sudah berurut ya, dari A sampai dengan Z. Hari-harinya pun mengikut berubah. Oke, sekarang kita belajar rumus yang pertama itu adalah fungsi perkalian. Oke, perhatikan. Setiap menggunakan suatu rumus itu kita menggunakan syaratnya adalah yang pertama itu diawali dengan sama dengan. Kenapa dikatakan sama dengan? Karena ini merupakan suatu persamaan. Lalu kita masukkan sel acuan. Ini merupakan sel acuan. Sel acuan merupakan sel di mana persamaan tersebut akan kita angkat dalam suatu rumus. Ya, ini sel acuannya hari masuk. Maksudnya seperti ini. Bagaimana kita mendapatkan kolom yang di sini adalah dengan cara mengkalikan hari masuk. Kalikan tadi ada rumus asterik dengan jumlah upah harian. Nah, setelah kita mendapatkan fungsi persamaan tersebut, kita melakukan enter. Oke, dapat ya. Jumlahnya adalah 1.100.000. Oke, itu menggunakan fungsi asterik. Lalu kita mau menggunakan lagi fungsi
matematika yang sum. Sum itu penambahan. Bisa kita lakukan dengan jumlah ditambah tunjangan, ya, atau sama dengan sum, kita blok kurung tutup, jumlahnya 1.150.000. Nah, kita perhatikan di sini. Setiap rumus selalu diawali dan diakhiri dengan tanda kurung dan dipisahkan dengan titik koma. Oke, itu yang kita paham ya. Setelah dapat ini, karena upah hariannya sama, tinggal kita perhatikan ini ada tanda plus, ya, plus yang tipis, jangan yang tebal. Ini kursor, kita tarik, tekan tombol mouse sebelah kiri, tarik ke bawah, sama hasilnya. Lalu untuk ini jangan kita tarik seperti ini, tapi kita tarik ini karena sama, kita tarik juga ya. Tarik seperti ini, sama ya, semua ya, dapat ya. Ini total masing-masing si Indah si Tompo mendapatkan jumlah yang sama dengan yang dapatkan Indah Siombing. Citra Situmorang mendapatkan hal yang sama dengan Indah Siombing karena masing-masing masuk 24 hari. Lalu bagaimana kita menjumlahkan? Kan nggak mungkin kita menjumlahkan sama dengan ini ditambah ini ditambah ini, kan karena data terlalu banyak. Kita menggunakan fungsi apa? Iya, sum. Kita blok, kurung tutup, enter. Ini karena jumlahnya harus menggunakan rupiah, kita menggunakan fungsi accounting gitu di sini. Ya. Jadi pengeluaran perusahaan untuk membayar gaji karyawan adalah sebesar 11.600.000. Gitu ya. Tinggal tarik dan segala macam. Nah, yang harus kita pahami adalah dalam membuat suatu fungsi rumus selalu diawali oleh sama dengan, diapit oleh tanda kurung, dan dipisahkan oleh titik koma. Oke, itu pelajaran yang bisa kita ambil, kita pelajari untuk modul kedua ini. Oke, terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Shalom.